Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Simulasi Komputer Model Stokastik AKT 405. Pada video perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penerapan simulasi pada pengintegralan. Di bagian pertama kita sudah mempelajari pengintegralan crude Monte Carlo atau CMC, ya. Tetapi pengintegralan dengan CMC ini punya satu kelemahan, yakni membutuhkan ukuran sampel atau ukuran contoh yang sangat besar. Nah, di sini di bagian kedua kita akan mulai mempelajari teknik-teknik reduksi ragam, ya. Karena dengan mereduksi ragam atau memperkecil ragam, kita bisa memperkecil ukuran sampel atau ukuran contoh, sehingga program yang bisa kita buat untuk menghitung dugaan dari nilai suatu integral itu akan jadi lebih efisien. Nah, di video perkuliahan kali ini di bagian kedua kita akan membahas 3 buah teknik reduksi ragam yang pertama, yakni peubah acak antitesis, kemudian peubah kontrol optimal, dan importance sampling. Nah, nanti selain itu kita juga akan membandingkan ragam dari teknik-teknik reduksi ragam ini dengan teknik pengintegralan CMC atau crude Monte Carlo. Nah, alangkah bagusnya kalau misalkan kita punya metode yang sesederhana CMC, ya, yang menghasilkan jawaban yang sama, dugaan untuk integralnya, tetapi memerlukan n yang lebih kecil. Jadi ukuran contohnya yang dibutuhkan untuk tingkat keakuratan yang sama itu lebih kecil. Nah, faktanya itu ada beberapa metode yang seperti itu, ya. Nah, masing-masing teknik ini itu mengandalkan fakta bahwa kita menggunakan rumus ini, N sama dengan C kuadrat kali sigma kuadrat per E kuadrat untuk memutuskan ukuran sampel atau ukuran contoh N-nya. Dimana C-nya ini bisa kita peroleh dari selang kepercayaan yang kita inginkan, kemudian E-nya ini adalah error atau ini berkaitan dengan tingkat keakuratan. Kemudian sigma kuadrat ini adalah ragamnya. Nah, untuk memperkecil ukuran n, ya, kita bisa memperkecil ragamnya. Ya, kenapa? Karena n ini berbanding lurus dengan ragam. Semakin kecil ragamnya, maka ukuran contohnya juga akan semakin kecil. Nah, teknik-teknik ini jadinya itu dikenal sebagai teknik reduksi ragam karena ragamnya itu kita reduksi atau kita perkecil. Kita lihat teknik reduksi ragam yang pertama, ya. Teknik reduksi ragam yang pertama adalah peubah acak antitesis. Oke, kita ingat kembali di teori peluang, kalau misalkan kita punya 2 buah peubah acak X dan Y, maka ragam dari penjumlahan kedua buah peubah acak tersebut itu adalah ragam peubah acak yang pertama ditambah ragam peubah acak yang kedua ditambah dengan 2 kali koragam atau kovarian dari X dan Y. Nah, karenanya ya masuk akal kalau misalkan ragam X tambah Y ini itu bisa kita perkecil kalau X dan Y ini berkorelasi negatif, ya. Jadi kalau X dan Y-nya berkorelasi negatif, nanti nilai kovariannya atau koragam dari X dan Y-nya juga akan negatif, sehingga ragam dari X ditambah Y itu bisa kita perkecil. Nah, oleh karena itu kita pilih kalau misalkan di pengintegralan CMC kita hanya membangkitkan 1 buah peubah acak seragam 01 saja, ya. Kalau di peubah acak antitesis kita gunakan juga peubah acak Y, ya, yang kita definisikan sebagai 1 dikurangi X, ya. Oke, X dan Y ini koragamnya itu pasti negatif, ya. Jadi kalau kita hitung koragam X dan Y itu sama dengan koragam X dengan 1 min X, ya, karena kita pilih Y-nya itu 1 dikurangi X. Koragam X dengan konstanta itu 0, ya. Koragam X dengan negatif X itu tinggal negatif dari koragam X dan X, ya. Oke, kita tahu bahwa koragam X dan X itu adalah ragam dari X
Dan kalau kita punya X-nya ini seragam 01, maka ragamnya itu tinggal B min A kuadrat per 12 ya, 1 dikurang 0 kuadrat per 12. Sehingga koragam dari X dan Y itu sama dengan negatif dari 1 per 12. Jadi kalau kita pilih X-nya seragam 01, kemudian Y-nya kita pilih sebagai 1 dikurangi X, maka pasti koragamnya itu jadi negatif. Kemudian kita juga tahu di bab sebelumnya ya bahwa kalau kita punya X itu menyebar seragam 01, maka 1 dikurangi X juga akan menyebar seragam 01 ya. Akibatnya Y di sini juga menyebar seragam 01. Nah, kemudian kita lihat koragam dari fungsi naik atau fungsi turun. Jadi di sini ada teorema ya yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita punya koragam X dan Y itu negatif, kemudian kita punya fungsi G, ya fungsi naik saja atau fungsi turun saja, ya, maka koragam dari Gx dan Gy juga pasti akan negatif. Ya. Jadi kalau kita punya koragam X dan Y negatif, kemudian kita punya G-nya ini fungsi naik saja atau fungsi turun saja, maka koragam dari Gx dan Gy itu akan negatif. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya koragam X dan Y itu negatif ya. Kita mulai dari nilai X1 dan Y1 ya. Nah, kalau misalkan X1-nya ini membesar ya, berpindah ke kanan menjadi nilai X2 ya. Karena koragam dan X-nya ini negatif ya, maka nilai Y1 ini akan mengecil ya menuju nilai Y2 ya. Jadi karena koragam X dan Y ini negatif ya, maka ketika X1 ini membesar ya, maka Y1 itu akan mengecil ya karena koragamnya negatif. Kemudian perhatikan bahwa kita punya fungsi G di sini adalah fungsi naik saja ya. Oke, perhatikan bahwa ketika X1-nya membesar, ya nilai Gx1 juga akan membesar karena G-nya di sini adalah fungsi naik. Kemudian kalau Y-nya mengecil, maka nilai Gy juga akan mengecil. Ya. Jadi karena kita bisa lihat bahwa kalau Gx-nya itu membesar, ya Gy-nya itu akan mengecil, sehingga koragam dari Gx dan Gy itu menjadi negatif. Nah, ini bisa kita ilustrasikan juga untuk fungsi yang fungsi turun ya. Nanti kalau misalkan X-nya membesar, maka nilai Gx-nya itu akan mengecil ya. Ketika Y-nya mengecil, maka Gy-nya itu akan membesar ya. Jadi ini adalah ilustrasi ketika kalau kita punya koragam X dan Y-nya negatif, G-nya itu fungsi naik saja atau fungsi turun saja, maka koragam dari Gx dan Gy juga akan negatif. Oke, ini adalah penjelasan gambar yang tadi. Nah, sehingga kita punya prosedur untuk puba acak antitesis ya. Jadi misalkan X-nya ini menyebar seragam 01, kemudian misalkan Y-nya ini adalah 1 dikurangi puba acak X, kemudian G-nya ini adalah fungsi naik atau fungsi turun saja. Ya. Nah, kalau misalkan kita diberikan theta itu sama dengan integral 0 sampai 1 Gx dx, ya, maka prosedur untuk puba acak antitesis ya, prosedur untuk menduga nilai theta adalah sebagai berikut. Yang pertama kita bangkitkan dulu ya puba acak X yang menyebar seragam 01. Kemudian kita hitung Y-nya sebagai 1 dikurangi X ya. Kemudian dengan prinsip pengintegralan CMC ya, untuk menduga nilai theta ya, nilai integral ini kita hampiri dengan nilai rata-rata ya. Nah, kalau di CMC kita hanya menggunakan nilai X saja ya, sehingga yang kita rata-ratakan hanya Gx-nya saja yang kita rata-ratakan ya dibagi N. Kalau di puba acak antitesis di sini ya, yang kita gunakan bukan hanya Gx melainkan Gy juga ya. Jadi yang kita rata-ratakan adalah semua Gx dan semua Gy ya.
Jadi kalau X-nya di sini yang kita bangkitkan itu ada sebanyak N buah, nanti kita akan punya Y-nya juga akan sebanyak N buah, ya, sehingga untuk menghitung rata-ratanya itu kita jumlahkan GX dan GY, kemudian kita bagi dengan 2N, ya, karena banyaknya X dan banyaknya Y masing-masing ada sebanyak N, ya. Ketika kita hitung rata-ratanya, ya, penjumlahan GX dan GY-nya itu kita bagi dengan 2N. Nah, kita bisa lihat di dugaan theta ini, ya, jumlah dua fungsi naik atau turun, ya, telah dilakukan, dan karena definisi X-nya ini menyebar seragam 0,1 dan Y-nya itu adalah 1 dikurangi X, kita pilih seperti itu, maka koragamnya itu seharusnya juga negatif. Nah, kita bisa memeriksa ulang dengan melihat penduganya, ya. Jadi kalau ini kan dugaan, ya, nilai dugaan. Untuk pembaca antitesis kita gunakan simbol theta hat anti, ya. Oke, jadi parameter yang akan kita duga adalah ini, ya, theta sama dengan nilai harapan dari GX, X-nya ini menyebar seragam 0,1, sehingga nilai harapan dari GX itu tinggal integral 0 sampai 1 GX dx. Dugaannya dengan teknik pembaca antitesis itu seperti ini, ya. Theta hat anti itu penjumlahan dari GX dan GY dibagi dengan 2N. Untuk penduganya seperti biasa tinggal kita ganti saja lambangnya, ya. Yang tadinya menggunakan hat kita gunakan tilde di sini, ya. Jadi kalau dugaan itu ingat suatu bilangan, sementara penduga itu adalah pembaca. Jadi nilai X kecil dan Y kecil di nilai dugaan itu kita ganti dengan nilai X besar dan Y besar yang merupakan pembaca, ya. Jadi di sini X-nya itu pembaca seragam 0,1, ya. Y-nya adalah 1 min X juga merupakan pembaca seragam 0,1. Nah, kita bisa dengan mudah menunjukkan bahwa penduganya itu tak bias, ya. Ingat definisi dari penduga tak bias itu adalah nilai harapan penduga sama dengan parameter yang diduga. Oke, dari slide sebelumnya kita tahu bahwa penduga dengan teknik pembaca antitesis itu adalah penjumlahan GX tambah GY dibagi dengan 2N, di mana X dan Y-nya kita gunakan huruf kapital yang menandakan adalah pembaca. Oke, dari sini ke sini tinggal konstanta keluar dari nilai harapan, ya, 1/2N. Kemudian dari sini ke sini itu tinggal menggunakan sifat nilai harapan, bahwa nilai harapan itu memiliki sifat linear, ya. Nilai harapan dari penjumlahan itu sama dengan penjumlahan dari nilai harapan. Nah, karena X-nya tadi menyebar seragam 0,1, maka nilai harapan dari GX itu theta, ya. Nilai harapan dari GY juga akan sama dengan theta. Sehingga kita punya 2 theta dijumlahkan sebanyak N, itu 2 theta kali N, ya, dibagi dengan 2N, kita akan punya nilai theta. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa penduga dengan teknik pembaca antitesis itu adalah penduga yang tak bias. Nah, yang lebih menarik tentunya adalah ragam penduganya, ya. Kenapa? Karena kita ingin ragam dari ragam dari penduga dengan teknik reduksi ragam ini lebih kecil dibandingkan ragam penduga pengintegralan crude Monte Carlo atau CMC, ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa ragam dari penduga di teknik reduksi ragam ini itu lebih kecil dibandingkan dengan ragam penduga CMC, karena itu tujuan dari teknik reduksi ragam, ya, untuk memperkecil ragam sehingga nanti kita punya ukuran contoh yang lebih kecil. Oke, kita coba cek ragam penduganya, ya. Ragam dari theta hat anti ini, ya, berarti ragam dari penduganya, ya. Kemudian dari sini ke sini tinggal 2N, konstanta 2N keluar dari ragam itu 1/4N kuadrat, ya, di 2N dikuadratkan, ya. Kemudian karena X dan XI dan XJ itu saling bebas, kemudian YI dan YJ juga saling bebas, ya, maka
ragam dari GX1 tambah GY2 GX1 tambah GY1 ya. Ragam dari GX1 ditambah GY1, kemudian ditambah GX2 ditambah GY2 dan seterusnya sampai GXN ditambah GYN ya. Itu akan jadi penjumlahan dari ragam GX1 tambah GX2 ya ditambah ragam dari ragam dari GX1 tambah GY1 ditambah dengan ragam dari GX2 ditambah GY2 dan seterusnya ya. Jadi karena XI itu saling bebas dengan XJ, YI saling bebas dengan YJ, maka GXI ditambah GYI itu saling bebas juga dengan GXJ ditambah GYJ ya. Makanya ragam penjumlahan ini bisa menjadi penjumlahan dari ragam. Nah, kemudian yang di dalam penjumlahan ini kan masih ada ragam GXI ditambah GYI ya. Nah, kalau kita jabarkan ragam GXI ditambah GYI itu adalah ragam GXI ditambah ragam GYI ditambah dengan 2 koragam dari GXI dan GYI. Nah, karena kita tahu bahwa XI dan YI itu memiliki sebaran yang sama yaitu seragam 01, kita bisa menggunakan lambang yang sama untuk ragam GXI dan ragam GYI ya. Kita gunakan lambang yang sama, katakanlah sigma kuadrat G. Kemudian kalau kita misalkan koragam dari GXI dan GYI ini adalah suatu konstanta C ya, maka ragam dari penduga pubacak antitesis ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini ya. Ragam GXI-nya jadi sigma G kuadrat, ragam GYI-nya jadi sigma kuadrat, kemudian koragam GXI dan GYI-nya jadi C ya. Oke, ini jadi 2 sigma G kuadrat tambah 2C ya. Kemudian dijumlahkan sebanyak N, berarti nanti dikali N ya. 2N-nya dibagi dengan 4N kuadrat, sisa di penyebut itu 2N ya. Di atas tinggal sigma G kuadrat ditambah C. Nah, sejauh ini kita mungkin ingin membandingkan ya ragam penduga CMC dengan ragam penduga antitesis ini ya. Tapi ya sebetulnya tidak adil kalau kita langsung membandingkan ragam antitesis ini dengan ragam CMC ya. Kenapa? Karena di sini kelihatan lebih baik ya ragam penduga antitesisnya. Oke, dari diskusi kita tentang teorema limit pusat ya di bab awal, kita tahu bahwa untuk sembarang rata-rata ya, ragamnya itu adalah sigma kuadrat per N ya. Kalau misalkan N-nya itu membesar, maka ragam dari rata-rata itu akan mengecil ya. Jadi pada kasus pubacak antitesis itu kita gunakan 2N nilai contoh ya. Jadi kita bangkitkan X-nya sebanyak N, Y-nya juga kita bangkitkan sebanyak N, sehingga kita gunakan 2N nilai contoh ya. Jadi N nilai untuk X dan N nilai untuk Y ya. Akibatnya ya secara default itu penduga ini akan terlihat lebih baik dari penduga CMC yang hanya berdasarkan pada N buah nilai data saja ya. Di CMC itu kita hanya mengambil N nilai data dari pubacak X. Nah, untuk menghilangkan ketidakadilan ini, kita dapat melakukan salah satu dari hal berikut. Ya. Kita bisa menggunakan setengah nilai contoh pada kasus antitesis. Ya. Jadi kalau misalkan di CMC kita gunakan N buah nilai contoh, maka di antitesis ini harusnya kita gunakan setengah N untuk X, setengah N untuk Y. Ya. Jadi supaya adil untuk membandingkannya. Atau kita kalikan saja ragam yang antitesis ini dengan 2 ya. Nah,
dalam kasus ini kita akan gunakan yang kedua, yaitu kita mengalihkan ragam dari peubah acak antitesis ini dengan 2. Nah, akibatnya ragam dari penduga CMC, ya kita punya ragam dari penduga CMC itu kan sigma G kuadrat per N. Ya. Masih ingat ya di perkuliahan sebelumnya ragam dari CMC itu, ragam dari penduga CMC itu adalah sigma G kuadrat per N. Sedangkan ragam dari penduga antitesis itu kita punya, ini kita kalikan 2 ya, berarti kita punya sigma G kuadrat ditambah C per N. Nah, jelas ya secara adil bahwa ragam penduga antitesis itu lebih kecil dari ragam penduga CMC karena kita tahu bahwa C-nya ini itu lebih kecil dari 0. Ya. Kenapa C-nya lebih kecil dari 0? Karena tadi Y-nya di sini itu kita ambil 1 dikurangi X ya, sehingga koragam X dan Y itu negatif ya. Kalau G-nya ini fungsi naik saja atau fungsi turun saja, maka koragam dari GXI dengan GYI juga akan negatif ya, sehingga kita punya nilai C-nya ini negatif ya. Jadi ketika kita bandingkan ragam penduga CMC itu adalah sigma G kuadrat per N, ragam penduga peubah acak antitesis itu adalah sigma G kuadrat plus C per N ya, karena sudah kita kalikan 2 ya. Kemudian karena C-nya negatif ya, berarti ragam penduga antitesis itu lebih kecil dari ragam penduga CMC. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau G-nya itu adalah fungsi yang naik saja atau fungsi yang turun saja, kemudian X dan Y-nya itu berkorelasi negatif, maka penduga antitesis itu memiliki ragam yang lebih kecil dari penduga CMC. Ya. Dan perlu dicatat juga bahwa kalau fungsi G-nya ini bukan fungsi naik saja atau bukan fungsi turun saja, ya, maka kita tidak tahu apakah ragam penduga antitesis ini akan lebih kecil dari ragam penduga CMC atau tidak. Nah, ada 2 cara baku untuk membandingkan 2 buah bilangan. Kita bisa cari selisihnya yang pertama, atau yang kedua kita bisa cari rasionya ya untuk membandingkan 2 buah bilangan. Oke, kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya 2 buah bilangan ya, katakanlah bilangan yang pertama kita kurangi dengan bilangan yang kedua, hasilnya itu positif, berarti bilangan yang pertama itu lebih besar dibandingkan bilangan yang kedua. Ya. Kalau misalkan bilangan yang pertama kita kurangi dengan bilangan yang kedua, hasilnya negatif, berarti bilangan yang pertama itu lebih kecil dibandingkan bilangan yang kedua. Itu kalau kita gunakan teknik mencari selisih. Ya. Kalau kita gunakan teknik yang mencari rasio, kalau kita punya bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua itu lebih besar 1, berarti bilangan yang pertama itu lebih besar dibandingkan bilangan yang kedua. Ya. Kalau bilangan pertama dibagi dengan bilangan yang kedua hasilnya kurang dari 1, berarti bilangan yang pertama itu lebih kecil dibandingkan bilangan yang kedua. Nah, dalam hal kita mau membandingkan ragam, kita akan gunakan teknik yang kedua, yaitu mencari rasionya. Oke, dalam membandingkan ragam ini kita punya istilah yang namanya efisiensi. Ya. Jadi efisiensi ini adalah rasio dari ragam. Ya. Jadi katakanlah kita punya theta tilde A itu penduga bias bagi parameter theta menggunakan teknik A. Ya. Kemudian theta tilde B itu adalah penduga bias bagi parameter theta menggunakan teknik B. Nah, kemudian katakanlah teknik A dan B ini punya ukuran contoh yang sama supaya adil ya, untuk membandingkannya ukuran contohnya harus sama. Efisiensi itu kita definisikan sebagai rasio dari ragam penduga dengan teknik A ya, dibagi dengan ragam penduga dengan teknik B. Kalau bilangan ini lebih besar dari 1, berarti ragam theta tilde A itu lebih besar dari ragam theta tilde B. Ya. Artinya apa? Artinya
ragam dari theta tilde B itu lebih efisien, teknik B itu lebih efisien ya. Berarti penduga pada teknik B itu punya ragam yang lebih kecil. Nah, karena ragam ini berbanding lurus dengan ukuran contoh ya, tadi kita punya rumus ukuran contoh ya, N sama dengan C kuadrat kali sigma kuadrat per E kuadrat ya. Kita bisa lihat bahwa ragam itu berbanding lurus dengan ukuran contoh. Kita bisa juga mengatakan bahwa penduga dengan teknik B itu memerlukan ukuran contoh yang lebih kecil atau lebih sedikit untuk mendapatkan tingkat keakuratan yang sama dengan penduga dari teknik A. Jadi kalau ragamnya itu lebih kecil, berarti ukuran contoh yang diperlukan juga akan lebih kecil ya, karena kita tahu bahwa ragam itu berbanding lurus dengan ukuran contoh. Nah, untuk membandingkan CMC dengan antitesis, rasionya adalah seperti ini ya. Tadi untuk yang ragam antitesis itu kita kalikan 2 ya supaya adil ya dalam membandingkan dengan ragam penduga CMC ya. Jadi efisiensinya untuk antitesis, ragam antitesis ini ragam untuk CMC ya. Oke, kita akan punya setelah dibagi hasilnya seperti ini ya, N dibagi N-nya coret saja, sigma G kuadrat bagi sigma G kuadrat 1, C dibagi sigma G kuadrat seperti ini ya. Karena tadi C-nya itu negatif ya, maka ini akan lebih kecil dari 1 ya. Karena efisiensinya kurang dari 1 berarti ragam antitesis itu lebih kecil dari ragam CMC. Oke, kita lihat contohnya. Gunakan CMC dan pubacak antitesis untuk menduga nilai integral ini. Ya, theta sama dengan nilai harapan Gx. Oke, G-nya di sini adalah fungsi sinus. Oke, pertama kita hitung dulu penduga CMC. Ya, penduga CMC itu kita hanya menggunakan sebaran seragam saja ya, X-nya ya, sebanyak 1000 buah. Kemudian fungsi G-nya adalah fungsi sin X, kemudian nanti kita hitung dugaan dari tetanya itu tinggal rata-rata dari fungsi G ini. Ya. Kemudian untuk ragamnya, ya ragam untuk penduga CMC tinggal ragam dari G, ya sigma G kuadrat ini dibagi dengan N, N-nya 1000. Oke, dalam hal ini kita gunakan set sheet 1 ya supaya nanti hasilnya tetap sama kalau kita run ulang. Kemudian untuk antitesis ya, kita bukan hanya menggunakan X tetapi juga kita menggunakan Y ya. X-nya di sini kita bangkitkan dari sebaran seragam sebanyak 1000 buah, kemudian Y-nya kita pilih adalah 1 dikurangi X. Kemudian kita hitung G-nya itu adalah sin X tambah sin Y dibagi 2, kemudian kita hitung rata-rata dari G-nya. Ini min dari G ini adalah nilai dugaan bagi tetanya. Kemudian untuk ragamnya, ya, untuk ragam penduga antitesis, tinggal ragam G ya dibagi dengan 1000 ya. Dan perlu dicatat bahwa dibagi 1000 ini sebetulnya kita sudah membagi dengan 2000 karena di atas itu kita sudah punya konstanta 2 di sini ya, sudah dibagi 2. Nah, kemudian kita bandingkan ragam penduga antitesis dengan ragam penduga CMC-nya. Ya. Ingat untuk membandingkan CMC dan ragam antitesis, yang ragam antitesis ini harus kita kalikan 2 ya, karena kita menggunakan 2000 nilai contoh untuk antitesis, sementara untuk CMC kita gunakan hanya 1000 nilai contoh saja. Maka ragam yang antitesisnya itu kita kalikan 2. Kalau misalkan tidak mau dikalikan 2 di sini berarti X-nya di sini harus dibangkitkannya hanya 500 buah saja. Oke, setelah kita run nanti kita akan peroleh efisiensinya itu 97,39 ya. Jadi ragam CMC dibanding dengan ragam antitesis itu lebih besar dari 1, artinya ragam CMC lebih besar dibandingkan ragam dari antitesis ya. Oke, 97 ini interpretasinya seperti apa ya? Nah, hal ini berarti bahwa penduga antitesis itu sekitar 97 kali lebih efisien daripada penduga CMC. Nah, dengan mengatakan bahwa penduga antitesis ini
lebih efisien dari penduga CMC, kita sebetulnya sedang mengatakan dua hal sekaligus ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita sedang mengatakan bahwa ragam penduga antitesis itu lebih kecil dari ragam penduga CMC ya. Jadi penduga antitesis lebih efisien dari penduga CMC, itu berarti bahwa ragam penduga antitesis lebih kecil dari ragam penduga CMC. Selain itu, ya kita juga sedang mengatakan ya bahwa metode antitesis ini membutuhkan nilai contoh 97 kali lebih sedikit dibandingkan dengan metode CMC untuk mendapatkan tingkat keakuratan yang sama ya. Kenapa? Karena ragamnya itu berbanding lurus dengan ukuran contoh ya. Jadi karena ragam antitesis itu lebih kecil ya, 97 kali lebih kecil dari ragam CMC, berarti nilai contoh yang dibutuhkan pun itu 97 kali lebih sedikit dibandingkan dengan CMC untuk mendapatkan tingkat keakuratan yang sama. Jadi dengan nilai C kuadrat sama E kuadratnya itu sama. Oke, itu untuk teknik reduksi yang pertama. Kita lanjutkan ke teknik reduksi ragam yang kedua, yaitu peubah kontrol optimal. Oke, bayangkan ya kita punya fungsi Gx yang tidak bisa kita integralkan ya. Jadi bayangkan ya kita punya fungsi Gx yang tidak bisa kita integralkan. Tapi kita punya fungsi H yang cukup dekat dengan fungsi G dan bisa kita integralkan. Nah, oleh karena itu ya kita bisa tahu nilai integral G ya dari nilai integral H ditambah dengan error ya. Error ini dari mana? Karena tadi H-nya itu kan bukan G tetapi fungsi yang dekat dengan G. Jadi integral 01 Gx dx itu adalah integral 01 Hx dx ditambah dengan errornya ya. Nah, karena nilai integral 0 sampai 1 Hx itu diketahui karena tadi fungsi Hx-nya itu bisa diintegralkan ya, diketahui, maka nilai ini itu bisa kita pandang sebagai suatu konstanta ya. Jadi nilai ini adalah suatu konstanta. Sehingga di sini yang acak itu hanya bagian errornya saja ya. Jadi errornya ini adalah yang kuantitas acaknya. Nah, kalau misalkan error ini punya ragam yang lebih kecil dari Gx ya, maka kita sudah memperkecil ragam keseluruhan ya, karena kalau di sini ya integral Hx ini kan konstanta, ragamnya 0 ya. Jadi ragam dari error itu lebih kecil dari ragam Gx, berarti ragam keseluruhan pun ya, ragam error ditambah dengan konstanta ini juga akan kecil dari ragam Gx ya. Sehingga kita sudah memperkecil ragam secara keseluruhan. Oke, ini bisa kita tunjukkan dengan menggunakan contoh numerik ya. Jadi misalkan Gx ini adalah fungsi yang tidak bisa kita integralkan. Kemudian Hx-nya ini adalah mirip dengan Gx dan bisa kita integralkan. Kemudian errornya, perbedaan antara keduanya itu kan tinggal selisihnya saja ya, Gx dikurangi dengan Hx. Jadi kalau kita punya Gx-nya ini ya, nilainya katakanlah 101, 202, 303, kemudian Hx-nya ini mirip dengan Gx ya, 100, 200, 300, maka errornya itu tinggal 1, 2, 3. Perhatikan bahwa simpangan baku dari Gx itu 101 ya, sementara simpangan baku dari error itu sama dengan 1 ya. Artinya apa? Artinya ragam dari error itu lebih kecil dibandingkan ragam dari Gx. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, dari contoh numerik ini bahwa ragam dari Gx itu jauh lebih besar dibandingkan ragam errornya. Nah, jadi kita tahu bahwa salah satu tugas dari sebuah teknik reduksi ragam itu adalah memperkecil ragam ya.
Tetapi ada tugas yang lain dari teknik reduksi ragam ini adalah memberi jawaban yang sama dengan teknik pengintegralan crude Monte Carlo. Nah, dalam kasus ini hal yang bisa kita lakukan yaitu menambah 0 pada parameter. Jadi kan yang ingin kita duga ini ya, theta nilai harapan dari Gx sama dengan integral 0 sampai 1 Gx dx. Nah, si integral Gx dx-nya ini kan tidak bisa kita integralkan ya. Kita gunakan fungsi penolong yang namanya fungsi hx. Kita tambahkan 0 di sini ya, min khx ditambah khx. Kemudian ini Gx dikurangi khx ya, kita pisahkan integralnya dengan integral khx dx ya. K-nya ini adalah konstanta yang diketahui bisa 1 ya, bisa juga bukan, tapi seringnya K-nya ini bukan 1. Oke, jadi hx-nya ini kan fungsi penolong tadi, yang ini bisa kita integralkan ya. Ini bisa kita integralkan, jadi hasilnya ini konstanta. Sementara yang ini errornya itu akan kita gunakan metode CMC ya, untuk menduga nilai integral ini. Oke, jadi perlu diingat bahwa integral yang khx dx itu dianggap diketahui, jadi ini adalah konstanta. Oleh karena itu yang tidak kita ketahui hanyalah errornya, itu bagian integral yang pertama tadi ya, integral dari Gx dikurangi khx. Nah, ini adalah bagian yang akan kita duga dengan menggunakan CMC ya. Jadi yang integral ini kan konstanta ya, ini diketahui nilainya, mudah untuk diketahui nilainya karena h-nya ini bisa kita integralkan. Kemudian yang integral ininya yang kita gunakan CMC ya. Jadi karena yang diintegralkan adalah Gx dikurangi khx, maka yang kita rata-ratakan adalah Gxi dikurang khxi ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai nilai dugaan dengan teknik reduksi ragam peubah kontrol optimal ya. Kita singkat dengan theta hat PKO. Oke, jadi kita tinggal bangkitkan sebaran seragam saja ya X ya, kemudian kita masukkan ke dalam nilai ke dalam rumus rata-rata ini ya, kemudian kita tambahkan integral ini, nanti itu adalah nilai dugaan dengan teknik peubah kontrol optimal. Oke, seperti biasa kita coba lihat penduganya. Kalau ini kan nilai dugaan ya, bilangan. Kita lihat penduganya, kita ingin lihat secara teoritis apakah benar ragam dari peubah kontrol optimal ini itu lebih kecil dibandingkan ragam dari CMC. Oke, untuk penduga yang bersesuaiannya seperti biasa kita tinggal ganti simbolnya ya, yang tadinya theta hat kita ganti dengan theta tilde, artinya ini adalah penduga yang merupakan peubah acak ya, jadi X kecilnya ini kita ganti dengan X besar yang merupakan peubah acak. Oke, jadi ini adalah penduganya ya, penduga PKO. Nah, seharusnya jelas bahwa penduga PKO ini tak bias ya. Kalau misalkan mahasiswa merasa tidak jelas bahwa ini tak bias ya, penduga yang tak bias, maka mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mengeceknya atau untuk membuktikannya ya. Buktinya itu tidak panjang ya, pendek saja ya. Saya kira itu bisa dijadikan sebagai latihan bagi mahasiswa ya. Tinggal cari saja nilai harapan dari ini, nanti hasilnya itu harus sama dengan theta ya. Berarti penduga ini adalah penduga yang tak bias. Nah, yang tentunya kita lebih tertarik itu adalah melihat ragamnya, karena kita ingin tahu bahwa ragam dari peubah kontrol optimal ini lebih kecil dibandingkan ragam CMC. Oke, tinggal cari ragam dari penduganya. Ini tadi rumus penduganya. Kemudian karena integral ini adalah konstanta ya, ragam dari konstanta itu 0 ya, tinggal ragam yang ini saja. Kemudian yang konstanta n keluar dari ragamnya itu tinggal 1/n kuadrat ya, tinggal dikuadratkan saja. Nah, kemudian
Karena di sini XI dan XJ itu saling bebas ya, untuk I yang tidak sama dengan J ya, maka ragam penjumlahan itu jadi penjumlahan dari ragam ya. Penjumlahan dari ragamnya itu ada sebanyak N ya, nanti N-nya dibagi dengan N kuadrat itu tinggal 1/N saja. Nah, karena GXI dan HXI-nya ini kita pilih karena mereka dekat ya. Tadi kan fungsi H-nya itu dekat dengan fungsi G ya. Sehingga kita butuh untuk memperhatikan komponen koragam antara G dan H ya. Jadi tadi kan ragam VKO-nya seperti ini ya. Ragam dari GXI dikurang KHXI itu jadinya ragam dari GXI ditambah K kuadrat ragam HXI dikurang 2 kali K kali koragam GXI dan HXI. Ini rumus di teori peluang saja. Ragam dari pengurangan dua pubacak ya, atau ragam dari kombinasi linear dari dua buah pubacak. Nah, kita lambangkan supaya jadi lebih sederhana. Ragam dari GXI kita lambangkan sigma kuadrat G, ragam dari HXI kita lambangkan dengan sigma kuadrat H, kemudian koragam GXI HXI-nya kita lambangkan dengan C ya, sehingga penulisannya akan jadi lebih sederhana, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan ya, yang belum kita tentukan adalah nilai K ya. Kita tentukan nilai K yang bisa membuat ragam dari teknik ini, Puba kontrol optimal, itu menjadi lebih kecil dibandingkan ragam dari CMC. Oke, untuk cari nilai K yang optimal itu tinggal kita turunkan saja ragam ini terhadap K ya. Turunkan terhadap K, yang sigma G kuadrat per N turunkan terhadap K 0. Kemudian yang K kuadrat turunkan terhadap K itu 2K ya. Yang 2K turunkan terhadap K tinggal 2. Kemudian kita buat sama dengan 0, kita akan peroleh K-nya itu C per sigma kuadrat H. Oke, dalam hal ini kita tidak perlu mengecek turunan keduanya. Nanti kita cek apa benar K yang seperti ini itu membuat ragam dari penduga PKO lebih kecil dari ragam penduga CMC di slide berikutnya. Nah, jadi tadi kita sudah peroleh bahwa K-nya itu sama dengan C per sigma H kuadrat. Kita substitusi ke rumus ragam dari penduga PKO ini, ya, masukkan K-nya. Kita akan peroleh, ya, setelah manipulasi aljabar sederhana saja, kita akan peroleh jadi 1/n sigma G kuadrat kurang C kuadrat per sigma H kuadrat. Oke, jadi untuk K yang kita pilih secara optimal tadi menggunakan turunan pertama, ya, kita bisa lihat bahwa ragam dari penduga PKO itu lebih kecil dari ragam penduga CMC, ya, karena kita tahu bahwa C kuadrat per sigma H kuadrat itu pasti positif, ya. Oke, sehingga dikali negatif itu akan jadi negatif, ya. Jadi kalau ini kan sudah dikurangi negatif, sudah dikurangi bilangan positif, berarti ini pasti lebih kecil dibandingkan ini. Oke, jadi PKO, ya, itu bisa menjadi penduga yang lebih efisien dari CMC dengan memilih K yang optimal seperti ini, ya, C dibagi sigma H kuadrat. Oke, sehingga kita punya prosedur untuk teknik peubah kontrol optimal sebagai berikut. Jadi misalkan Hx-nya ini adalah fungsi yang terintegralkan, yang dekat dengan Gx tadi, ya. Kemudian kita punya parameter tetanya adalah integral 0 sampai 1 Gx dx. Nah, bagaimana prosedur menggunakan peubah kontrol optimal? Yang pertama kita bangkitkan X-nya ini menyebar seragam 0, 1. Kemudian kita tetapkan nilai K-nya itu dari C per sigma H kuadrat, ya. Ingat C-nya ini tadi dari apa? Dari koragam, ya, Gx dengan Hx, ya. Kita kembali lagi. Ini C-nya dari koragam Gx dan Hx dan sigma H kuadratnya dari ragam Hx. Nah, kemudian tinggal kita hasilkan
dugaan dengan teknik Puba kontrol optimal itu kita gunakan rumus ini ya. Jadi dari X yang kita bangkitkan seragam 01 itu tinggal masukkan ke dalam rumus rata-rata ini. Oke, kita lihat contohnya. Gunakan CMC dan Puba kontrol untuk menduga nilai integral theta integral 0 sampai 1 sin X dx. Oke, untuk Puba kontrol optimalnya kita diminta menggunakan fungsi penolong Hx-nya itu akar X. Jadi kita tahu sebetulnya sin ini bisa kita integralkan ya, tapi supaya sederhana contohnya pura-puranya sin ini tidak bisa kita integralkan ya, kita gunakan fungsi yang dekat dengan sin yaitu akar X ya. Jadi kalau kalian gambarkan sin X dengan akar X ya untuk 0 sampai 1 itu mestinya cukup dekat ya. Oke. Pertama kita mulai menghitung dugaan CMC-nya ya. Tinggal kita bangkitkan bilangan acak seragam katakanlah 1000 buah ya. Kemudian kita masukkan ke rumus sin X-nya ya. Kemudian kita hitung min G ini adalah nanti jadi nilai dugaan bagi theta ya. Kemudian untuk ragam dari CMC-nya itu kita bisa peroleh dari sigma G kuadrat per N ya, sigma G kuadratnya ragam dari G, N-nya 1000 buah. Jadi ini adalah ragam dari CMC. Nah, untuk Puba kontrol optimalnya pertama kita bangkitkan dulu bilangan acak seragam sebanyak 1000 ya. Kemudian kita punya H-nya ini adalah akar dari X tadi, G-nya adalah sin dari X. Kemudian nilai K-nya tadi kan C per sigma H kuadrat ya, di mana C-nya itu diperoleh dari koragam GX dengan HX ya, jadi koragam H dengan G. Kemudian sigma H kuadratnya adalah ragam dari H. Nah, kemudian yang baris berikutnya K kali 2 per 3 ini adalah nilai integral 0 sampai 1 KHX dx ya. Jadi K-nya keluar saja ya, tinggal integral 0 sampai 1 HX dx. HX-nya tadi di soal kita punya akar X ya, jadi integral 0 sampai 1 akar X dx itu akan sama dengan 2 per 3. Kemudian yang rumus rata-rata tadi ya, sigma Gx dikurang KHX dibagi N itu tinggal kita gunakan script di R-nya itu adalah min dari G dikurang K kali H. Nah, sehingga ragam dari PKO itu adalah ragam dari G dikurangi K kali H. Kenapa? Karena yang ini kan konstanta ya, ragam konstanta 0. Ini ragamnya dibagi 1000. Kemudian kita bandingkan ragam penduga PKO dan ragam penduga CMC. Oke, sehingga setelah kita run ya, dengan menggunakan SID 1 tadi, efisiensinya adalah 49,8 sekian. Artinya apa? Artinya ragam penduga PKO itu 49,8 kali lebih kecil dari ragam penduga CMC ya. Artinya apa? Artinya untuk tingkat keakuratan yang sama, kita akan butuh 49,8 kali lebih sedikit nilai contoh untuk PKO dibandingkan CMC. Oke, kita lanjutkan ke teknik reduksi ragam yang ketiga ya, atau yang terakhir di perkuliahan hari ini. Teknik reduksi ragam yang ketiga adalah importance sampling ya. Oke, ingat kembali inti dari CMC ya, kita misalkan X-nya itu kan menyebar seragam 01 ya. Kemudian nilai harapan dari Gx-nya itu integral 0 sampai 1 Gx fx dx. Karena X-nya menyebar seragam 01, maka fungsi kepekatan peluangnya fx-nya itu sama dengan 1. Ya. Sehingga kita punya integral 0 sampai 1 Gx dx. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan X-nya ini tidak menyebar seragam 01? Nah, bagaimana nilai harapannya ini akan berubah? Ya.
Nah, hal ini adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh teknik reduksi ragam yang ketiga ini, importance sampling. Nah, sebagaimana puba kontrol, ya kita akan coba berikan contoh numerik sederhana untuk mengilustrasikan ya apa yang terjadi pada importance sampling ini. Oke, perhatikan contoh numerik berikut ya. Di sini katakanlah Gx-nya ini fungsi yang tidak bisa diintegralkan. Kemudian Hx-nya ini adalah fungsi peluang ya, fungsi kepekatan peluang yang dekat dengan Gx ya. Kemudian kita lihat rasionya Gx dibagi Hx. Oke, kalau Gx-nya kita punya nilai 101, 202, 303, kemudian Hx-nya katakanlah dekat dengan Gx, itu nilainya 100, 200, dan 300. Rasionya itu semuanya akan jadi 1,01. Kalau kita hitung simpangan baku dari G itu 101, kalau kita hitung simpangan baku dari rasio G per H, karena ini sama semua simpangan bakunya akan jadi 0. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ragam dari Gx itu jauh lebih besar dibandingkan ragam dari Gx dibagi Hx. Nah, karena X-nya ini belum tentu seragam 01 ya, kita bisa ubah definisi integral kita sehingga batasnya itu tidak harus 01 ya. Jadi parameter theta yang akan kita duga itu adalah integral ya untuk semua X ya, X di dalam daerah asalnya ya, integral dari Gx dx. Sebetulnya ini sudah bisa diperlihatkan pada saat soal nomor 1 pada modul praktikum di pekan sebelumnya ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 ya. Jadi kita kalikan 1, satunya adalah Hx per Hx ya. Jadi Gx per Hx kalikan Hx. Nah, kalau misalkan kita punya Hx-nya ini adalah fungsi kepekatan peluang ya pada daerah asal X ini, maka integral ini sebetulnya adalah nilai harapan dari Gx dibagi dengan Hx. Dengan di sini X-nya itu memiliki fungsi sebaran kumulatif itu H besar ya. H besarnya ini adalah fungsi sebaran kumulatifnya, H kecilnya adalah fungsi kepekatan peluangnya. Nah, dugaan yang bersesuaiannya dengan teknik CMC ya, integral Gx dibagi Hx ini itu kita dekati dengan, kita hampiri dengan rata-rata Gx dibagi Hx. Jadi X-nya ini kita bangkitkan dengan fungsi sebaran kumulatif H besar tadi ya, kemudian hasil bangkitannya itu masukkan ke rumus rata-rata ini sehingga kita peroleh nilai dugaan bagi theta. Nah, untuk importance sampling kita gunakan IMP di sini ya. Jadi kalau CMC kita punya theta hat CMC, kalau pubaca antitesis kita punya theta hat anti, kalau puba kontrol optimal kita punya theta hat PKO ya. Dan terakhir untuk importance sampling kita punya theta hat IMP. Nah, penduganya itu tinggal ganti saja ya, theta hat-nya jadi theta tilde, kemudian X kecilnya kita ubah jadi X kapital yang merupakan pubacak ya, sehingga penduga ini adalah pubacak. Nah, jadi kita punya penduganya ini adalah rasio dari dua pubacak yang mencari nilai harapan dan ragamnya itu lebih challenging ya dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan dua buah pubacak. Nah, untuk mencari nilai harapan dan ragamnya ya kita gunakan hampiran Taylor untuk fungsi dua pubah ya. Ingat kembali bahwa di kalkulus kita kalkulus 2 ya kita sudah belajar deret Taylor ya. Deret Taylor itu kan kita gunakan untuk menghampiri suatu fungsi ya. Fungsi satu pubah saja kalau di kalkulus 2. Di sini kita gunakan hampiran Taylor-nya di fungsi dua pubah. Oke, jadi kita bisa menghampiri rasio dua pubacak ini Gxi dibagi Hxi ya. Oke, katakanlah ini adalah X per Y yang merupakan fungsi dua pubah fxy menggunakan hampiran Taylor di sekitar pi. Oke, dengan pi panah di atasnya ini artinya
vektor ya yang isinya 2 peubah. Oke, ini adalah ininya adalah nilai harapan dari GXI dibagi dengan nilai harapan HXI, yaitu mu G dibagi mu H. Oke, ini adalah hampiran Taylor-nya ya, menggunakan fungsinya, kemudian turunan parsial pertama terhadap X, turunan parsial pertama terhadap Y. Oke, sehingga untuk nilai harapan penduganya ya itu tinggal nilai harapan semuanya saja ya menggunakan hampiran Taylor tadi. Oke, yang ini konstanta, nilai harapannya itu konstanta ya, yang baca kan tinggal GXI dan HXI saja yang jadi yang dibuat nilai harapannya itu GXI sama nilai harapan HXI. Kemudian kita tahu bahwa nilai harapan GXI adalah mu G, jadi mu G kurang mu G 0, jadi yang ini habis. Nilai harapan HXI itu mu H ya, sehingga mu H kurang mu H habis 0. Sisa tinggal ini saja ya, F P tanda panah ini. Oke, F P tanda panah ini adalah ini tadi ya, mu G dibagi mu H ya. Sehingga ini kalau kita jumlahkan sebanyak N itu jadi N ya, dibagi dengan N habis, sisa mu G dibagi dengan mu H saja. Jadi dengan hampiran Taylor di sini ya, nilai harapan penduga dengan importance sampling ya, itu kita sebutnya sebetulnya tak bias asimptotik ya, karena di sini hampiran ya, bukan sama dengan. Nah, ragam yang bersesuaian itu diberikan oleh ini ya, 1/n ragam dari GXI dibagi HXI. Nah, untuk menghampiri ragamnya kita gunakan alat yang sama, kita gunakan hampiran Taylor juga ya, sebagaimana tadi kita lakukan terhadap nilai harapan. Tetapi ya karena hasilnya ini tidak jelas lebih baik dari CMC, maka ragamnya itu tidak kita hitung di sini ya. Nanti untuk membandingkan efisiensinya langsung saja ketika kita menggunakan contoh ya. Oke, jadi di sini kita punya prosedur untuk importance sampling ya. Jadi pertama, karena HX-nya ini adalah harus fungsi kepekatan peluang ya, jadi ada persyaratan untuk HX-nya. Jadi HX-nya ini adalah fungsi kepekatan peluang, kemudian dia harus dekat dengan GX ya, dan mudah untuk mengambil contoh dari HX. Karena di sini kita tidak menggunakan seragam 01 tadi ya, X-nya itu dibangkitkan dengan fungsi sebaran kumulatif H besar X. Nah, sehingga kalau kita diberikan theta seperti ini ya, integral untuk setiap x gx dx, pertama kita bangkitkan x-nya ini dari fungsi sebaran kumulatif H besar. Kemudian untuk nilai dugaan dengan metode importance sampling ini ya, tinggal gunakan rata-rata ini saja ya, rata-rata dari GXI dibagi HXI. Oke, gunakan importance sampling dan CMC untuk menduga nilai integral theta ini ya, integral 0 sampai 1 sin x dx. Kemudian ketika dibutuhkan kita gunakan fungsi penolongnya, ini hx-nya itu 3/2 akar x. Oke, dengan CMC sederhana saja. Pertama kita bangkitkan sebaran seragam, katakanlah sebanyak 1000 buah. Kemudian kita masukkan ke fungsi G, kita cari nilai rata-ratanya. Ini adalah nilai dugaan dengan teknik CMC. Kemudian untuk ragam dari penduga CMC, tinggal ragam dari G dibagi dengan N, N-nya 1000 buah. Kemudian untuk importance samplingnya ya, pertama kita bangkitkannya bukan dari seragam, melainkan dari H besar X. Ya. Jadi dari sini kita punya H kecil X-nya ini kan 3/2 akar X. Ya. Jadi dari 3/2 akar X ini kita akan punya fungsi sebaran kumulatifnya.
H besar X-nya itu adalah X pangkat 3/2 ya. Jadi H besar X-nya adalah X pangkat 3/2. Kemudian karena Hx-nya ini fungsi yang dapat diinverskan, kita tinggal gunakan saja teknik transformasi inverse untuk membangkitkan bilangan acak dari fungsi sebaran kumulatif H besar X ini ya. Dengan teknik transformasi inverse ya, berarti kita misalkan U-nya itu adalah Hx, tadi Hx-nya adalah X pangkat 3/2 ya. Jadinya nanti U-nya adalah X pangkat 3/2, berarti X-nya itu U pangkat 2/3. Jadi yang ini ya, U sama X baris yang ini adalah kita membangkitkan bilangan acak dari fungsi sebaran kumulatif H besar, kemudian kita gunakan teknik transformasi inverse. Oke, kemudian untuk mencari dugaan dengan importance sampling, tadi kan tinggal kita rata-ratakan Gx dibagi Hx ya, berarti kita harus cari Hx-nya dulu. Hx-nya tadi 3/2 akar X, Gx-nya adalah sin X ya. Kemudian kita bagi ya, G dibagi H, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, ini adalah nilai dugaan dari theta dengan teknik importance sampling. Kemudian untuk ragamnya ya tinggal ragam dari G per H saja dibagi dengan banyaknya nilai contoh yang kita gunakan, yaitu 1000 buah. Tentu yang paling menarik di sini adalah kita bandingkan ragamnya ya, karena kita ingin ragam penduga dengan teknik reduksi ragam ini lebih kecil dibandingkan ragam CMC, karena itu tujuan kita ya. Oke, kita cari efisiensinya, kita bagi ragam CMC dengan ragam IMP, ya, kita dapat efisiensinya itu sekitar 6,2 ya. Artinya apa? Artinya ragam penduga IMP 6,2 lebih kecil dari ragam penduga CMC ya. Yang artinya ya, kita hanya butuh 6,2 kali lebih sedikit nilai contoh untuk IMP dibandingkan CMC untuk dapat tingkat keakuratan yang sama. Oke, saya kira itu saja untuk perkuliahan hari ini ya. Di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-14, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teknik reduksi ragam. Nanti kita akan mempelajari 3 lagi teknik, yaitu penarikan contoh berlapis, bilangan acak bersama, dan kombinasi linear penduga. Oke, saya kira itu saja untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.